Yes, the world will bow down and say you are God. Every man will bow down and say you are King. So let's start right now. Why would we wait? King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. Yes, the world will bow down and say you are God. Oh, every man will bow down and say you are King. So let's start right now. Why would we wait? We can praise you now in victory. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Oh, just wanna be with you. So I'll sing hallelujah till you come again, and I'll dance in your presence till you come again. Oh, I'll sing hallelujah till you come again. Oh, and I'll dance in your presence till you come again. Oh, and I sing hallelujah till you come again, and I'll dance in your presence till you come again. Oh, I sing hallelujah till you come again, and I'll dance in your presence, dance in your presence, dance in your presence, dance in your presence. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Oh, just wanna be with you. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Oh,
wanna be with you. King of glory, King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. Just wanna be with you, Jesus. You are the highest. We praise your name, Lord. Just wanna be you, Jesus. Your name is highest. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Hallelujah. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cries, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear the people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Oh, Jesus, holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Shalom warga kerajaan. Kita berjumpa kembali dalam program Voice of Victory hari ini. Nah, kita mau belajar bersama-sama dengan tema berjalan dalam rekonsiliasi. Kita sedang dibawa Tuhan bulan demi bulan ini untuk kita mengalami pemulihan terus di dalam hubungan, relasi kita dalam kehidupan ini. Saya ingin membaca di dalam kitab Roma pasal yang ke-12. Kita mau belajar dari seorang yang bernama Paulus. Dia memberi pesan-pesan praktis bagaimana kita bisa membangun relasi dalam kehidupan kita sebagai warga kerajaan, putra putri raja kita. Kita tahu bagaimana Paulus adalah seorang yang membenci jemaat sebelum dia bertobat tentunya ya. Bagaimana hatinya penuh dengan kebencian yang luar biasa terhadap jemaat Tuhan.
hatinya penuh dengan sakit hati yang luar biasa. Makanya dia menjadi penganiaya jemaat. Tetapi pada waktu dia berjumpa dengan Kristus Yesus Tuhan kita, dia berjumpa pribadi yang mengalami apa itu kasih Tuhan. Saya percaya itu yang mengubah kehidupannya. Makanya dia berubah kehidupan Paulus, pola pikirnya, sikap hatinya. Dan dia bisa memberi pesan ini kepada kita melalui kitab Roma pasal yang ke-16. Ya. Kitab Roma pasal 12 mulai yang ke-16. Dikatakan begini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Di dalam terjemahan lainnya dikatakan live in harmony. Satu dengan yang lain. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Dengan pengertian, jangan kita ini hidup eksklusif, ya. Tetapi kita mau belajar bergaul dengan semua orang. Janganlah menganggap dirimu pandai. Jadi ini hal praktis yang Paulus berikan kepada kita. Pada waktu kita sudah percaya Yesus, ya, kitab Roma ini kan mengajarkan bagaimana dengan iman kita diselamatkan. Pada waktu kita diselamatkan, kita menjadi identitas kita menjadi putra-putri kerajaan. Nah, dia memberi hal praktis ini bagaimana kita bisa hidup dalam harmonius, ya. Ayat yang ke-17 dikatakan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, kita ini hidup di dalam dunia ini. Bagaimana ini menjadi kehidupan yang kita lihat hari lepas hari. Ya, balas membalas, luka melukai, sakit menyakiti. Nah, kita hidup di dalam dunia yang seperti ini. Lingkungan yang seperti ini. Dan kita tidak bisa mencegah hal-hal ini terjadi dalam kehidupan saudara dan saya tentunya. Ya. Kalau kita tidak disakiti, ya kita menyakiti orang. Kalau kita tidak terluka, ya kita bisa menjadi orang yang melukai banyak orang juga. Ya, inilah kondisi zaman ini. Ya, bahkan di dalam 2 Timotius juga dikatakan zaman akhir ini orang tidak mau hidup dalam perdamaian. Ya, orang tidak suka hidup damai. Ya, dan Paulus nyarankan ini kepada kita, bagaimana kita bisa hidup harmonis. Ya, satu dengan yang lain. Makanya Paulus berkata tadi, hendaklah kamu sehati sepikir. Memang untuk sehati sepikir ini ada effort, ada usaha dalam diri kita. Tentunya dengan mempraktekkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat 18 berkata begini. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hiduplah harmonis dengan semua orang. Ya, dikatakan sedapat-dapatnya. Memang tidak mudah, karena itu keputusan. Kadang-kadang ego kita itu lebih berkuasa daripada keharmonisan yang kita mau bangun. Memang setiap kita punya ego yang kadang-kadang bisa menguasai diri kita. Untuk kita tidak bisa berdamai atau susah atau butuh waktu panjang untuk itu. Tapi makanya Paulus memberi saran, memberi hal praktis ini. Kalau mau hidup dalam keharmonisan itu menjadi tujuan. Itu harus diusahakan. Dan itulah memang gaya hidup saudara dan saya tentunya sebagai warga kerja. Ya, jangan eksklusif. Hanya bergaul dengan orang yang kita suka, ya, kita tidak bisa, saudara. Kita pilah-pilah mana orang yang bisa menyenangkan hati kita, mana yang tidak. Kita tidak bisa pilah-pilah. Tentunya kita akan ketemu dengan beragam orang, ya. Yang tadi saya katakan itu bisa menyakiti kita, itu bisa melukai kita. Tetapi Paulus berkata begini, sedapat-dapatnya, ayo. Ya, hiduplah dalam perdamaian. Dengan cara apa? Bulan-bulan ini kita sudah diajar tentang pengampunan. Makanya Alkitab ngomong, Tuhan ngajarkan kita untuk mengampuni terus-menerus menjadi gaya hidup kita. Kenapa? Karena kita bisa terluka dan kita bisa melukai.
Lebih banyak karena apa? Ya pasti perkataan saudara dan saya tentunya. Ya. Kalau kita ini menghidupi firman, maka kita akan menekan banyak konflik. Konflik ada di mana-mana, betul ya Bapak Ibu ya? Dimanapun, ya konflik itu ada di mana-mana. Bukan masalah konfliknya, pasti itu akan terjadi, ya. Tapi bagaimana kita selesaikan, mengutamakan tadi kata Paulus, hidup dalam perdamaian. Dengan apa? Tentunya dengan pengampunan. Tentunya mengutamakan kasih Tuhan tadi, mengutamakan hidup dalam keharmonisan tadi. Itu yang kita prioritaskan dalam hidup kita. Ya. Kemudian yang ke-19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Kita hidup dalam dunia yang seperti ini, balas membalas, ya. Dan saya pikir itulah yang terjadi karena dosa. Orang makin mementingkan ya egonya, harga dirinya dan segalanya. Ya, makanya balas membalas itu bagian kehidupan yang kita lihat hari demi hari, bahkan di dalam gereja. Makanya Paulus berkata hal ini, ayo, itu bagiannya Tuhan, bukan bagian kita. Bagian kita adalah bagaimana menciptakan keharmonisan. Ya, bukankah Raja kita disebut Raja Damai dan dia tinggal dalam diri kita. Dan Alkitab juga mengatakan, bukankah dunia akan tahu kalau kita saling mengasihi, dan itu perintah. Ya, itu perintah dari Raja kita. Makanya yuk kita mengutamakan keharmonisan itu. Makanya kita mengutamakan perdamaian pada semua hubungan dalam hidup kita. Tentunya dengan cara apa? Ayo kita hidupi hidup Raja kita dalam kehidupan kita, hari lepas hari. Kita menghidupi apa yang Raja kita sudah hidup. Saya ingin membaca di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh karena Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kalau kita menghidupi apa yang Yesus Raja kita hidupi, memberi contoh teladan buat kita, sebenarnya kita bisa menekan banyak konflik. Sebenarnya kita tidak hidup dalam balas membalas, luka melukai, sakit menyakiti dan semuanya. Dan kita menjadi pribadi yang jauh lebih mudah untuk mengampuni. Ya, kenapa? Karena Raja Damai tinggal di dalam kita. Tentunya dimanapun kita ada, kita memprioritaskan damai, ya, dalam kehidupan kita tentunya. Ya, ada kedamaian di sana, bukan sebaliknya. Ya, makin merusuh, ya, makin banyak konflik, makin banyak pertikaian dan segalanya. Ya, karena kita tahu identitas kita adalah pemberi damai. Ya, berbahagialah orang yang membawa damai di dalam Matius pasal yang kelima, karena dia akan disebut putra-putrinya Raja. Ya, ayo, ini prioritas yang kita kerjakan. Yesus, dia mati, ya, dia korbankan, ya, harga dirinya, dia raja di atas segala raja. Dia beri contoh, dia yang datang rekonsiliasi kepada kita yang harusnya dimurkai itu di atas kayu salib, dan dia tidak memperhitungkan semuanya. Ini contoh yang luar biasa, dan tentunya inilah yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita, supaya kita punya relasi, dimulai dari rumah tangga kita, dalam komunitas kita, dalam semua persahabatan kita. Relasi itu makin harmonis, relasi itu makin kuat, terbangun karena kasih Tuhan. Karena apa? Kalau kita mempraktekkan tadi, ya, gaya hidupnya Tuhan dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah Bapak Ibu. Turunkan ego itu tidak mudah, direndahkan itu tidak mudah. Kita maunya tadi memperhitungkan segala sesuatunya, memperhitungkan untung ruginya, ya, makanya kita balas membalas dan segalanya. Tapi Tuhan kita kasih contoh, dia tidak memperhitungkan semua pelanggaran kita, karena dia mengutamakan relasi ini, dia mengutamakan hubungan,
dalam kehidupannya. Dia raja yang luar biasa ya. Dia kasih contoh yang luar biasa. Ayo saya bersama Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari kita mengutamakan itu. Kedamaian, relasi yang penuh kedamaian, relasi yang penuh keharmonisan, dibangun sehati sepikir ya. Makanya yuk kita selama berjalan ini dengan tema berjalan dalam rekonsiliasi, kita membawa rekonsiliasi, kita membangun relasi yang semakin kuat. Kehadiran kita membawa itu ya, Raja Damai itu, Sang Damai itu tinggal dalam kita dan kita ekspresikan dalam kehidupan kita. Ayo kita belajar yang pertama tentunya dengan kerendahan hati ya. Ingatkan, tidak selamanya kita benar. Di dalam satu konflik tentunya pasti ada dua pribadi atau banyak pihak yang saling memberi andil itu di dalamnya ya. Makanya kita perlu rendah hati sama seperti raja kita ya. Karena kita mengutamakan hubungan relasi tadi itu lebih daripada semua ego harga diri kita. Yang kedua, kita butuh ketulusan. Tulus menyelesaikan semuanya ya, tulus mengakui semuanya. Ingat bahwa kita juga ada andil di sana ya, dalam semua konflik apapun. Tidak 100% semuanya kita benar ya. Tapi kita di atas segalanya kita tadi belajar mencontoh raja kita. Dia merendahkan dirinya. Ayo kita belajar untuk itu di dalam membangun suatu rekonsiliasi kita hari demi hari dan semua orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Ayo belajar untuk kita rendah hati. Dan yang kedua, kita belajar hidup tulus ya, hidup tulus bersama-sama. Doa saya kiranya Tuhan memakai saudara dan saya dimanapun berada ya. Di situ kita menempatkan keharmonisan ya. Kita memprioritaskan di sana hidup harmonis ya, hidup dalam perdamaian satu dengan yang lain. Dan biar raja kita dimuliakan. Doa saya biar kasih Tuhan makin berlimpah buat saudara dan saya. Doa saya adalah damai sejahtera itu terus menjagai hati dan seluruh kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pesan-Mu buat kami, supaya kami berjalan terus dalam rekonsiliasi ya Tuhan. Berjalan terus membangun, memulihkan relasi-relasi yang retak selama ini. Kehadiran kami menjadi sumber ya Tuhan. Kasih Tuhan dinyatakan untuk memulihkan segalanya. Terima kasih Sang Raja Damai tinggal dalam diri kami. Seharusnya dimanapun kami ada, kedamaian surga itu turun di tengah-tengah kami di dalam membangun semua relasi yang ada. Tuhan memberkati umat-Mu, pakai setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin, amin, amin.